SD ke SMP. SMP berapa Bang? Madrasah Sanawiyah Tanjung Gadang di atas bukit. Oh yang di atas. Di atas Oke, sekolah. tahu. Tapi gimana rasanya sebagai seorang perantauan yang berkarya di Kota Padang karena terbalik? Bang, ini mau kan? Saya menghindari kata-kata judi. Tapi itu juga sama dengan pertaruhan bagi Bang. Itu perjuangan. Beda ya? Beda ya? Kalau Bang selalu latihan berpikir positif. Oke. Abang menghargai capaiannya yang lebih, tapi Abang tidak akan pernah rendah diri di hadapan dia. Bang, abang punya keinginan tidak pulang lagi ke sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ini saya sambil grogi ini. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan beliau yang kenal ini mungkin langsung tertawa nih karena ini permintaan kemarin ini hasil diskusi di grup gitu Bang. Jadi beliau adalah Bang Edi Jawarman. Bang, beliau jadi kalau yang belum tahu saya bertemu dengan beliau ini kita baru pertemuan kedua kan? Yang secara Bertemu fisik muka? ya, bertemu langsung. Iya, bertemu langsung baru 2 kali. Pertama pas Porprov di Padang Pariaman. Pariaman. Abang waktu itu ketua kontingen bukan? Sebagai sekretaris kontingen. Oh, sekretaris kontingen. Ketuanya Pak Sekda. Oh, ketuanya Pak Sekda. Nah, ketemulah kami di situ, putra-putra Sidinyong ini bertemu di sana. Beliau adalah putra Sidinyong. Saya pikir kalau dalam konteks merantau, saya lihat sukses memang subjektif lah ya Bang. Itu melihat ada orang yang sukses atau tidak itu dilihat dari cara pandangnya. Nah, menurut abang sudah sukses atau bagaimana ini? Apa yang ditahu soalnya? Sebenarnya manusia itu semuanya sukses. Oke. Pertama kali kita sukses kita sebelum kita jadi jabang bayi. Oh iya. Kita berkompetisi dengan miliaran jabang bayi yang Jabang bayi. Oke. ya kan? Iya. Yang jadi hanya satu. Sudah sukses. Luar biasa kan? Itu sukses pertama. Oke. Kalau kita kembar 2, cuma 2 yang menang kan? Kalau kembar 3, cuma 3 yang menang. Iya. Dari miliaran kandidat Berarti poinnya setiap manusia itu pada saat dia lahir sudah sukses. pasti. Ya, jadi teman-teman, Bang Edi Jawarman adalah putra Tanjung Gadang. Tempatnya Sibakur. Ya, abang memang dari kecil merantau atau kecilnya masih di Tanjung Gadang? Tamat SD merantau dari Tanjung Gadang, dari Sibakur ke Tanjung Gadang. Dari Sibakur. Sekolah di Madrasah Sanawiyah. Sibakur Tanjung Gadang dekat, Bang. Iya, oke. Kilometernya dekat Anda. Tapi merantau. Saat itu lumayan jauh. Jalan kaki kan, Bang? Ya, Oke, kita ya. orang kampung, Ya, Bang. pedalaman, Ya. sekolah ke ibu kota kecamatan. Oke. Saat itu sudah merantaunya luar biasa. SD ke SMP. SMP berapa, Bang? Madrasah Sanawiyah Tanjung Gadang di atas bukit. Oh, yang di atas. Di atas Oke, sekolah. tahu. Sampai sekarang sudah belum lama. negeri. Masih sudah lama berarti sekolah. Sudah lama. Berdirinya sudah lama. Oke. Berarti kalau misalnya mau di Tanjung Gadang, berarti abang juga merasakan main toko lele. Oh iya. Apa lagi? Masa kecil Main kampar, kampar, main pora, cimanci, main cepak tikong, sepak tekong. moncik. Kalau kita ceritanya ada. Bagi batuang. Oh, main lah ya. Main. Ini bagi yang mungkin ada yang usia sekarang masih 15 tahun. Saya di YouTube saya ada yang penontonnya saya usia 13 tahunan, Bang. Saya lihat di datanya ketemu ada yang usia 13 tahun. Mungkin tidak tahu itu apa itu toko lele apa. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, tapi kayaknya seru ya, Bang. Masa kecil kita kayaknya seru dibandingkan anak-anak sekarang gitu. Dan rata-rata permainan waktu kita kecil membangun tim pertemanan. Oke, ya. Jadi bukan membangun individualisme. Ada interaksi. Jadi soliditas tim terbangun dengan permainan tradisional. Iya. Walaupun ada kompetisi, Ya, tapi kompetisinya saat bermain aja. ya. Pasti sebelum bermain pasti kompak-kompak dulu. Oke. Main itu yuk gitu. Ya. Nah, kalau sudah main kompetisi, sudah main kompak lagi. Apa lagi? Ya. Jadi keakraban itu terbangun dengan Ya. permainan tradisional. Jadi buat adik-adik yang hari ini walaupun bermain secara individu, bermain gadget dan segala macam, saya pikir
tidak ada salahnya juga tetap bermain hal-hal yang sifatnya ada bentuk komunikasi seperti tadi ya. Ya. Walaupun tidak lagi bermain yang tradisional seperti yang zaman kami lebih tua sih. Maksudnya zaman kami yang Jauh lebih tua. Berapa tahun lebih tua? tapi saya nggak apa manggil abang lah ya. Boleh. Manggil bapak juga saya jadi ragu. Jadi Karena kami umurnya berapa sekarang? sekarang itu kalau berdasarkan KTP 33. Oh, abang udah 47. Aduh. 3 Tapi tahun tidak lagi kelihatan, 50. tidak kelihatan 47. Iya. Kena bajunya. Nanti buat teman-teman yang tidak yakin bahwa umurnya Bang Edi Jawarman itu 47, silakan komentar di bawah saja. Ya, berapa kira-kira kalau tidak 47 dari tampang beliau? Bang, SMP Abang di Man yang Sanamnya Tanjung Gadang. Sanamnya Tanjung Gadang. SMA Man Palangki. Man semua, sekolah keagamaan semua gitu ya. Oke, Man Palangki. Kuliah Jadi abang alumni terakhir. jurusan apa? Tamat September 1998. Jurusannya namanya Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Program studinya bimbingan dan konseling. BK. Pantas. Wajah beliau itu menenangkan gitu. Ya, pantas. Guru BK. Jadi apa? Cita-cita dulu mau ke Timur Tengah. Jadi rencana tamat semuanya masuk Man Kota Baru, Ya. Padang Panjang. Kita terasa sekali kalau dari daerah itu kurang informasi. Iya, Bang. Kita tunggu lulus, tunggu ada ijazah, Ya. baru pergi mendaftar. Ya. Rupanya seleksi Ya. di Madrasah Aliyah Kota Baru itu, Ya. khususnya MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus, Program khusus, itu oke. sudah itu ijazah kurang. Oke. Iya. Ujian seleksi. Kita nggak tahu. Orang kampung juga nggak tahu. Terus Jadi apa dapat pentingnya informasi seperti itu. Terus apa dapat informasi dari mana? Kalau keinginan masuk ke situ sudah lama, karena kita dengar sekolahnya bagus, anak-anak di situ rata-rata kuliah di Timur Tengah. Ya. Itu yang saya tanya, maksudnya Abang dapat informasi itu dari siapa? Dari senior-senior, dari guru dulu. Ada sekolah Atau itu. baca-baca gitu ya. Ada Oh, info, iya. ada alumni-alumni IAIN yang bercerita gitu. Oke. Abang masuk IKIP jurusan BK. Bukan. Artinya kan seharusnya jadi guru nih, Bang. Iya, betul. Sekarang kan tapi kok sempat jadi guru kan? Memang Wah, asli guru. aslinya guru, Bang. Jadi Tahun? kami abang daftar di MAPK Padang Panjang kita daftar. Ya. Langsung ke Padang kursus PGA PGA, ya. supaya ada juga jalan ke Timur Tengah. Bang, saya pernah ngajar di PGA. Saya pernah ngajar 1 tahun. Ya, terus Ternyata terlambat juga. oke. Pulang kampung, mampir Iya. di Palangki. Ya. Ya, artinya ada rencana masuk kantor. Nampak mantap lagi. Ada tuh, sini aja lah kata kakak yang minta ke saya. Ya udah tes itu, akhirnya sekolah di kantor. Tapi kan keinginan awal kan tidak di situ. Terus maaf nih, Bang, disuruh, dipaksa atau direkomendasikan gitu saja? Masuk Palangki. Iya. Karena kita tetap ingin sekolah. Sekolah target kita udah terlambat. Mana lagi? Mana yang bisa lagi? Yang penting tetap sekolah Tetap gitu ya. sekolah. Kita Tapi ingin sekolah. tapi emang setuju tidak? Sebenarnya pada dasarnya sekolah itu di mana saja itu sama saja sebenarnya. Karena kita dalam satu ruang lingkup yang secara pendidikan tentu ada aturannya secara nasional. Ya mungkin yang berbeda secara lingkungannya, jaringan ke depannya, kira-kira gitu kali ya. Bang, Abang di IKIP harusnya dulu saya jadi guru. Ya. Sekarang sudah melanglang buana dengan progres yang luar biasa, saya pikir kan tidak lagi guru gitu lah. Sekarang Tidak lagi guru. Nah, tadi ada statement menarik yang saya dengar. Mudah-mudahan ini tidak salah ini. Setelah 4 tahun dinas jadi guru, 4 tahun ya, Bang, Abang merasa bahwa kayaknya jiwanya tidak jadi guru gitu. Nah, itu apa itu, Bang? Sebenarnya begini. Ya. Jadi guru itu abang suka. Oke. Nah, interaksi dengan siswa. Ya. Mulai dari siswa pintar sampai siswa malas belajar, Ya. mulai siswa yang aktif sampai siswa yang nakal. Ya, ya. Itu abang suka semua. Oke. Udah 6 bulan jadi guru, jadi pembina OSIS ya. Suka gitu. Oh, iya. Saya tahu. Makanya, Ya. jadi guru kan harus disiplin tuh. Iya, iya. 7 kurang 5 sudah Sudah sampai di sekolah. dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kemudian kalau kita ada jam masuk, Ya. tidak bisa meninggalkan anak. Betul, betul, Nah, betul. abang, kita masih banyak kegiatan di luar. Ya.
kegiatan sosial, Ya. kegiatan pemberdayaan masyarakat, Ya. Beliau organisasi. sebentar Pak. Kita pause dikit. Beliau adalah senior saya bicara tentang aktivitas sosial dan organisasi di luar. Nah, kenalan kami itu di awal karena IMAS, Ikatan Mahasiswa Sejunjung. Nah, ini tadi ketinggalan ini seperti ceritakan. Ya, nanti kita bahas ke IMAS-nya. Lanjut Bang, cerita tadi. Aktivitas di luar. Jadi pernah satu waktu Bang isi training di Padang Panjang. Oke. Meninggalkan kelas dititip sama teman. Oke, iya. Bahan disiapkan, Ya. absen disiapkan, Ya. dan izin titip. Ya kan? Ya. Kita sebagai aktivis menurut kita biasa aja. Rupanya ada yang melaporkan ke kepala sekolah. Bahwa Pak Edi meninggalkan kelas. Oke, paham. Di ruang guru, saya di Sidang. ditanya gitu. Kurang enak. Iya, oke. Terus kasih surat teguran. Oke. Surat teguran. Jadi itulah pertama saya dapat surat teguran lisan tertulis 1. Persoalannya adalah apa tidak merasakan itu salah. Kan Jadi- kita gitu ya. Ya, karena kita tidak mau berdebat. Oke, siap. Kita temui kepala sekolah. Oke. Pak izin. Tadi kok saya dapat surat teguran. Ya. Dibicarakan di ruang rapat. Saya menghormati Bapak. Ya. Tidak mau jawab. Betul. Pak. Sekarang saya jelaskan. Anak saya tinggalkan pada jam ini. Yang menggantikan ibu ini. Ya. Bahannya saya siapkan. Ya. Absennya ini ada. Betul. Semua report saya berikan ini. Semua report tentang anak. Semua anak bertamu 1 hari, 2 hari, 3 hari, berapa hari pun tidak masuk. Saya punya catatan letak. Ya. Apa salah saya? Apa saya dapat surat teguran? Dia tidak bisa jawab. Ya. Karena mungkin saya setuju Bang, dalam kehidupan juga begitu Bang. Banyak orang menyimpulkan. Kita tidak lagi cerita tentang sekolahnya. Ya. Tidak kita persempit situ. Banyak orang menyimpulkan hanya setelah mendengar informasi yang tidak lengkap. Ya. Saya juga menemukan itu banyak hal-hal yang ketika kita bercerita atau bertemu dengan orang, dia sudah menyimpulkan siapa kita. Padahal kita belum pernah bercerita panjang gitu Bang. Apa mungkin itu yang Abang temukan tadi? Jadi kepala sekolah bilang, tidak apa-apa. Dia so tuh tadi. Iya. Kita anggap clear. Oke. Kita menyimpulkan, sepertinya profesi guru, basic kita biasa sibuk keluar, Betul. jam mengajar seperti ini, Betul. ini kurang cocok. Oke. Ini punya keluar. Itu poinnya tadi ya, sehingga aduh sepertinya kalau supaya lebih bisa memberikan karya kayaknya bukan di guru begitu ya. Ya. Oke. Setelah itu kemana Bang? Habis itu berhenti di guru, cuma belum 100%. Ya. Lalu dia keluar. Bapak, nggak pernah. Karena ada kenalan-kenalan. Ya. Jadi jadi guru kan jadi konsultan di sini, pernah. Bapenas. Oke. Kemendagri ya, fasilitasi otonomi daerah. Iya, Pak. Kota-kota lagi ada nih peluang. Ikut seleksi tanpa diketahui pimpinan. Seleksi pas harus apa namanya bergabung dengan program itu harus izin pimpinan. Lalu kita izin. Oh iya. Kita izin. Seleksi. Lulus. Meninggalkan sekolah kuliah S2. Tapi belum tidak jadi selesai. Ya ini tadi saya mau tanya itu kenapa tidak selesai Bang? Kuliahnya selesai 2 tahun, terus pas tesis itu Banyak kegiatan lagi. kegiatan banyak kan, Iya. sibuk, jadi agak telat, Oke. akhirnya ditinggalkan. Ditinggalkan ya. Jadi bukan tidak selesai berarti. Ditinggalkan. Tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Bang, Abang masih sering pulang kampung? Oke, sekali sebulan? Oh enggak, sekarang enggak teratur lagi. Lado berita baik, berita baik. Iya. Kan. Tapi setidaknya lebaran sengaja pulang Saya Bang. Lebaran kemarin, lebaran Ramadan, Ya. jadi sakit. Oh, di kampung? Oh, saya sudah beda Bang. Karena saya kan orang tua perempuan itu orang Payakumbuh. Iya. Orang tua laki-laki orang Sejunjung. Karena orang tua orang kakek saya sudah tidak ada lagi, nenek tinggal ya sudah jarang. Kadang-kadang lebaran yang dari Payakumbuh malah kadang-kadang ke Sejunjung. Keluarga besar. Sudah lama pulang tidak pulang nih. Ini dari cerita pulang kampung saya pengen pulang kampung. Oke Bang, sekarang kan Abang ini saya pikir tidak masalah saya ceritakan ya. Abang menjadi sekretaris dinas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Ya, Padang. sebelumnya ya. Sebelumnya, Ya. Januari 2020 Ya. sampai April 2021. ya, April 2021 udah tidak. ya jadi kepala dinas di dinas pemberdayaan perempuan
perlindungan anak, kemudian penduduk dan lembaga berencana. Oke, kesananya nanti dulu bang. Iya, Bang. Saya sebenarnya kenapa bicara itu tadi, ada referensi yang saya baca 2019 itu abang adalah camat terbaik sekota Padang. Oh iya itu. Betul bang? Iya. Gimana rasanya bang? Maksudnya saya tidak akan tanyakan jadi juaranya itu kan itu. Tapi gimana rasanya sebagai seorang perantauan yang berkarya di Kota Padang menjadi camat terbaik? Kita penuh syukur ya. Ya. Alhamdulillah ada kesempatan dari pimpinan. Ya. Kita serius bekerja ya kan. Ya. Kita ingin lebih baik, melakukan inovasi. Ya. Kita senang kita bisa melayani masyarakat. Ya. Itu doa masyarakat yang banyak bagus. Ya. Doa Jadi masyarakat. maksud poin saya adalah banyak kisah-kisah yang bisa kita baca sebagai seorang yang mungkin ingin atau ingin mengetahui peran bagaimana tentang merantau itu. Tapi kisah yang kita temukan tuh semuanya rata-rata kisah orang yang sukses saja. Kisah yang tidak sukses sebenarnya lebih banyak, tapi tidak dibukukan, tidak diceritakan. Iya. Nah, kan menurut saya mungkin abang ada bisa sampaikan ke yang nonton sekarang. Sebenarnya bagaimana sebenarnya merantau itu? Maksudnya tidak semua persoalan merantau itu akan jadi sukses gitu kan. Karena saya banyak lihat kawan-kawan yang, maaf ini bang, ada beberapa kawan-kawan saya karena melihat teman-teman yang sukses merantau, dia juga memutuskan untuk merantau. Padahal sebenarnya dalam proses bicara tentang bisnis, dia lagi proses yang menurut pandangan saya lagi bagus gitu loh. Ceritakan ke kami sedikit bang, mungkin ada tentang masalah abang merantau itu. Ya, saya kira merantau kalau di Sumatera Barat ini kan sudah jadi jiwa Betul. ya. Ya. Sudah jadi kultur Ya. turun-temurun. Ya. Ya pada dasarnya merantau sama dengan benih. Kalau disemayam kan buahnya tidak bisa lebat. Ya. 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 Harus dialihkan, dipindahkan Itu ke ada- area, Ya. ke lahan yang lebih lapang, yang lebih subur, Oke. dan kompetisinya lebih sehat. Ya. Nah tentu dibutuhkan disiplin, kemauan, Ya. ya jangan putus asa, Ya. pandai berteman, Ya. berkontribusi, memberi lebih dari yang diminta, ya kan? Ya. Itu ya, harus pandai berteman, berorganisasi, Betul. membangun relasi, kompetensi, kemampuan kita punya apa, di bidang kita punya apa. Kalau perlu kita memiliki lebih daripada apa yang dibutuhkan dari posisi kita. Itu insya Allah ya, Allah akan berikan jalan. Berarti Kita sukses. jangan hanya merantau, kalau bahasa kita di kampung merantau lapeh begitu saja gitu. Ya. Jadi merantau itu siapkan dulu kompetensi kita. Kita jangan melihat orang sukses merantau. Kadang kita melihatnya tidak melihat semua seluk-beluk yang ada di perantauannya dia. Ya. Padahal sebenarnya mungkin dia sudah mempersiapkan diri dia untuk merantau. Bisa juga diperoleh di rantau. Kalau kita dari kampung mungkin sangat terbatas. Ya. Berdaya belajar kita terbatas. Ya. Pengalaman, experience langsung dengan kehidupan juga terbatas. Ya. Jadi menurut saya merantau itu sekaligus kita belajar, learning by doing. Kita mengenali lingkungan, mengenali situasi dan kondisi, mengenali para pihak yang terkait. Ya. Saat itu juga kita belajar. Dan kita harus memang berusaha memberikan yang terbaik. Bang, ini mau Bang. Saya menghindari kata-kata judi. Tapi itu juga sama dengan pertaruhan bagi bang. Itu perjuangan. Beda ya, beda ya. Ya. Pertaruhan konteks positif bisa juga. Ya, Kan tergantung konteksnya. ya kan. Kalau teksnya bertaruh, konteksnya apa? Oke. Kalau pertaruhan itu artinya Untuk perjuangan kehidupan. saya merantau mencari kehidupan lebih baik. Ya. Kalau bertaruh kan usia saya. Kalau Ya. bertaruh itu maksudnya kan bukan bertaruh. Ya, ya, ya. Tapi itu maksudnya dia investasikan waktunya, Ya. dia investasikan hidupnya untuk meraih cita-cita yang mungkin waktu kecil hanya jadi anak-anak. Tapi Ya. di rantau sudah nampak jalan itu. Poin pertaruhan saya tadi itu tadi bang, ketika memang tidak memiliki kompetensi yang dibawa dari awal, kemudian ingin belajar kembali di tempatnya, itu bentuk pertaruhan itu bang. Kita belum mengenal medannya seperti apa gitu loh bang. Nah, kalau itu berarti harus bertaruh. Kalau situasinya seperti itu. Ya pertaruhan yang positif tadi ya. Ya. Oke, ya, ya, ya.
Karena tanpa ada spirit bertaruh tanda kutip, Ya. maka dia tidak mengalokasikan energi yang besar untuk mencapai sukses. Maka mungkin Abang bagian yang mana nih? Abang contoh yang mana kira-kira nih? kalau alam ya, kalau kita menjadi diri kan sulit juga. Oh iya, Tapi siap. kita yakin kita mengambil sikap Ya. untuk bertaruh dan bertarung. Bertarung. Ya. Oke. Tetapi bertarung tidak berarti harus menyakiti orang lain. Tapi Iya, kita iya, harus betul. memiliki kelebihan. Kita harus memiliki kompetensi lebih, kemampuan lebih, kontribusi lebih Nah, pertarungan sebenarnya bukan pertarungan dengan orang lain loh, Pak. dengan diri sendiri. Iya, ya. diri sendiri. Wah, rasa malas, mungkin melihat rasa pesimis dan segala macam. Oh, orang itu kok bisa, kita nggak bisa, gitu-gitu ya. Sebenarnya kita nih sudah ketinggalan jauh nih, Anda. Kenapa? Karena orang yang seusia dengan kita tidak sedikit yang punya prestasi dan kinerja jauh lebih baik. Padahal waktunya sama 24 jam dengan kita. Oke. Ya, Oke. jadi sebenarnya kita sudah jauh ketinggalan. Ya. Walaupun dirata-ratakan uang Indonesia, kita tidak terlalu ketinggalan. Ya. Tentunya orang yang seusia dengan kita, capaian-capaiannya mungkin kita tidak terlalu ketinggalan, insya Allah. Ya. Tapi dengan dibandingkan orang-orang yang jauh lebih baik, Ya. kita sudah jauh ketinggalan. Oke. Kalau di ranah untuk memotivasi diri, Iya. saya setuju itu, Pak. Ya, bagaimana melihat ke atasnya supaya kita lebih baik. Iya kan? Tapi kalau ranah bersyukurnya, Ya. termasuk lihat di ke bawah Ya, ya, harus gitu. bersyukur. Iya, siap. Pasti, dan itu wajib. Iya, iya, Karena Pak. dengan syukur kita bisa bahagia. Ya, dengan syukur kita bisa bahagia. Sebagai spirit, sebagai motivasi, kita ini sebenarnya sudah jauh tertinggal. Ya, betul. Kenapa? Karena orang pada usia sama dengan kita, capaiannya sudah jauh lebih tinggi, lebih Betul, baik. betul, betul. Bidang apa misalnya? Bidang karir, Ya, bidang karir. ekonomi, Ya. kompetensi, keahlian, Ya. pertemanan, jaringan, Ya. pergaulan. Uh, Betapa banyak orang seusia kita sudah jauh di atas kita capaiannya. Ya. Dalam konteks itu kita sebenarnya sudah jauh ketinggalan. Tapi ini untuk memotivasi kita. Ini Bang, Abang pernah bertemu dalam kehidupan nyata Abang? Ya. Ketika Abang melihat seseorang, orang yang mungkin sepantaran usia dengan Abang langsung merasa insecure. Oke, secara persoalan ekonomi dan segala macam dia memiliki hal yang lebih. Saya pernah Bang, Ya. saya ketemu melihat dia sepantaran usia dan segala macam, saya langsung merasa insecure Bang. Walaupun saya sudah berjuang gitu loh Bang. Abang pernah tidak? Tapi gini, kalau abang selalu latihan berpikir positif. Oke. Abang menghargai capaiannya yang lebih, tapi abang tidak akan pernah rendah diri di hadapan dia. Tidak akan pernah. Di hadapan dia ya. Dia di hadapan dia. Tapi apa kita pernah merasakan? Tapi kita menggunakan sukses orang untuk memukul diri kita itu dengan dosis tertentu itu penting. Oke. Misalnya nih sekarang nih, Ya. kabar nih di klub kepemimpinan nasional sudah tua. Oke. Ya, kita udah di kelas kepemimpinan nasional. Hmm. Nah, itu ketemu dengan teman-teman dari kementerian. Ya, ya, ya. Usianya di atas kita setahun 2 tahun, ada Ya. di bawah kita. Iya. Itu sudah doktor dia, Iya, iya. bahasa Inggris luar biasa, Oke. pergaulannya nasional. Ya. Kita sebenarnya malu kita, Oke. tanda kutip terpukul juga. Oke, paham. Tetapi kita cepat menjadikan itu sebagai motivasi. Ya. Ya setidaknya alhamdulillah kita kenal dengan mereka, kita Ya. bergaul dengan mereka. Ada di Kejaksaan Agung, ada ahli roket, Ya. ada orang penting di Badan Pusat Statistik, Ya. ada pejabat penting di Kementerian Dalam Negeri, Oke. ada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Ya. Jadi dia usianya tidak jauh beda dengan kita. Iya. Tapi capaiannya menurut kita Ya. itu sangat luar biasa. Mungkin ini persoalan kesempatan aja. Banyak mungkin variabel. Banyak variabelnya banyak. Ya, ya. Kesempatan yang Ya. relationship yang Ya. Saya ingin mengutip sedikit bahasa teman saya, Bang. Persoalan begini-begini. Kawan saya pernah mengatakan begini. Bicara kompetensi, sebenarnya orang-orang daerah tidak enggak. Yang kelemahan orang daerah hanya persoalan jaringan saja. Kamu setuju apa tidak? ya, di satu sisi benar. Benar. Tapi faktor terbesar mungkin nggak kira-kira itu faktor terbesarnya? Saya kira enggak. Enggak ya? Jadi memang kita harus out of itu. Kita harus keluar dari sarang. Oke. Jadi kalau mau sukses level itu, kita harus berkomunikasi dengan sarang yang di luar. Pertanyaannya kita mau apa enggak? Oke. Kadang-kadang mungkin ada mau, tapi nggak ada jalan. Iya. Ya kan? Misalnya Itu yang jaringan tadi. misalnya di birokrasi, Ya. kita ini level kabit, Ya. level 3. Ya. Itu tidak mudah juga kan membangun hubungan langsung dengan kementerian. Iya. Iya. Tapi ketika kita punya kesempatan itu sekarang, Ya. kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun Oke. dengan Oke. dia Jakarta untuk memperluas jaringan.
Bang, abang punya keinginan tidak pulang lagi ke sini? Ini pertanyaan saya yakin banyak yang mau nanyakan ini. Dulu sudah pernah. 2005 mau pulang. 2010 sempat jadi kandidat. Jadi apa? Kandidat sekarang bukan balap. Oh ikut. Oke. Dulu mau daftar ke calon pasangan kita dari Pak Datuk ya, Pak Jenderal ya. Oh iya saya ingat 2005. Beliau waktu itu memutuskan tidak jadi. Oke. Akhirnya kita ambilkan diri sejak itu dalam konteks pilkada tidak lagi ikut. Ya tidak sudah fokus lagi bicara tentang ASN-nya gitu ya Bang. Kita udah masuk birokrasi ya, berkarir di sini. Nah, kalau pertanyaan begini, pulang kampung kita Bang, tapi di dalam birokrasi. Nah, gimana itu Bang? Saya yakin teman-teman di Mas banyak yang mau nanya ini nih. Tapi pulang kampung sering kok. Iya, pulang kampung. Nggak mau Bang yang juga Bang. Bang, terakhir dari saya Bang. Enggak, nanti yang nomor 2 terakhir nih Bang. Yang pertama, nama Bang kan Bang Aditya Warman. Ada satu tokoh yang tidak bisa dilepaskan dengan nama yang hampir mirip dengan Abang. Ya. Itu adalah Aditya Warman. Kamu pernah merasa punya kenalan tidak dengan nama? Ya, Atau punya kisah Abang menarik? menjadikan nama sebagai motivasi. Oke. Aditya Warman adalah raja. Betul. Maka Bang punya kita jadi pemimpin. Betul. Jadi Amin. pemimpin tidak harus jadi pejabat. Oh ya. Kalau bisa pejabat jadi pemimpin. Oke. Pejabat tidak bidang jabatan. Betul. Tapi pemimpin membawa manusia Ya. ke arah yang lebih baik, Baik. mempengaruhi orang untuk berbuat lebih baik, Ya. untuk berubah ke arah lebih baik. Lebih baik. Itu pemimpin. Ya. Tapi kalau seorang pejabat punya jiwa pemimpin itu lebih bagus. Nah, dengan Dia punya nama jabatannya. ini, dengan nama ini kita jadikan motivasi. Ya. Jadi niat orang tua terus supaya kita jadi pemimpin. Amin. Itu level kecil-kecil kan sudah dimulai. Sudah. Mulai dari keluarga. Wali Nagari. Oh iya Wali Nagari. Pak Lurah, ya kan? Iya. Pak Camat, ya kan? Dan saat berada di situ kita melakukan sesuatu walaupun Berdedikasi lah di tidak situ. terlalu istimewa, tapi dibandingkan yang sama itu sudah saya kira termasuk istimewa. Amin. Katakanlah untuk kita jadi lurah, Ya. kita punya beban khusus masyarakat bisa menghubungi kita 24 jam. Saya sendiri melihat kasih nomor letak di kantor lurah. Tidak ada satupun staf yang mengatakan mana Pak Lurah, tidak tahu, tidak boleh. Tidak Mana boleh Pak handphone Lurah? ya? Ini apa? Silakan. Oh, saya tangan Lurah. Punya wording ini satu hari pasti selesai. Iya. Ya, tidak boleh dua hasil. Tahun berapa Bang jadi Pak Lurah? Tahun 2013 sampai 2014. 2013 sampai 2014. 2003 Maaf, 2013 sampai 2014. 2014. Bang kasih pesan bagi kami yang muda-muda. Saya lagi jadi orang muda ini. Tadi kayak ini. Kasih pesan bagi kami orang muda-muda nih Bang. Ya, kalau pesan Biar bisa jadi sekretaris dinas juga. Enggak Bang. kalau pesan yang terbaik sebenarnya dalam Al-Quran kita berdoa hak tukoti ya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan takwa yang benar, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Konteksnya ada takwa, ada iman, ada Islam. Jadi sebenarnya kalau takwa kita harus jadi orang baik ya. Kalau iman kita harus terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi Islam itu artinya Islamul hayah. Kalau kehidupan kita Islami, tidak penting lagi kita jadi apa, tidak penting lagi kita hidup di mana. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat jasadmu, penampilanmu, karirmu, hartamu, posisimu, popularitasmu, tidak dilihat. Tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hati dan amal kita. Amal. Jadi sebenarnya kita tidak perlu gengsi, tidak perlu cemas. Jadi apapun no problem. Ya. Itu tidak masalah sama sekali. Tapi kalau kita tidak ada dalam kasih sayang Allah, tidak melakukan kebaikan apapun, itu problem sangat besar. Besar. Masalah banyak. Ya, masalah besar. Ya. Jadi bahwa ada karir, ada ekonomi, ada networking, itu lain-lain itu ya baguslah dalam konteks untuk memperbesar peluang melakukan kebaikan. Iya. Saya kira itu apa? Ya, sehingga hidup kita enjoy. Ya, kita bisa gembira terus. Tadi ya poin itu saya lihat yang penting hidup itu berbahagia. Iya, berbahagia, Itu yang wajib. saya lihat. Bang terima kasih. Sukses selalu. Ajak selalu kami yang kecil-kecil ini. Bukan ajak sih, ingatkan selalu kami ketika kami salah. Ya, kalau saya dengan Wandani
sangat bangga. Terima kasih. Amin. Sama-sama Bang. Terasa sangat terhormat. Kemarin Wanda WA ya, Bang bisa ketemu. Saya ketemu sekarang juga bisa. Ternyata Wanda serius langsung datang ya. Dan alhamdulillah ini silaturahim yang luar biasa. Iya Bang. Inilah yang harus kita galakkan. Ya, kita jangan terlalu fokus dengan perbedaan. Betul. Kalau sebagai seorang muslim, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi. Paling tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Iya, iya. Merek-merek apapun itu di bawah situ. Di bawah itu. Merek paling tinggi kita ini bersaudara. Bersama. Al muslim atau muslim. Jadi saya kira itu yang sudah dipraktekkan oleh Wanda. Alhamdulillah ya, kita berterima kasih. Sama-sama Bang, terima kasih. Rasa takzim, rasa bangga. Nah, ini bisa jadi motivasi juga untuk terus bergerak, untuk menyemangati ya, terutama adik-adik, anak-anak kami. Ya, sudah bisa panggil anak-anak saya kira, Anda. Bisa. Awak lagi gaek Pak. 50 tahun. 3 tahun lagi 50 tahun. Makanya Bang, kalau ketemu atau kontak dengan adik-adik itu selalu bersemangat. Iya, iya. Ya, harus sempat yuk datang sini. Tapi buat teman-teman yang tidak tahu, ini, saya menemukan beliau tadi itu di tempat olahraga main badminton. Masih kuat, mainnya main single, gak main double dia. Beliau ini luar biasa. Saya pikir tadi, oh masih kuat ini main single. Yang nontonnya nih pelatih badminton. Aduh, ampun. Bang, sekali lagi terima kasih. Mas, tapi kalau seandainya nanti ada kesempatan lagi, saya mau nanti kita lagi. Teman-teman, kita ketemu lagi di Bercerita dengan Wanda Romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.